Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai isbat nikah, karena ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Setiap hari pasti ada chat, DM dan pertanyaan langsung ke saya mengenai bagaimana prosedur isbat nikah, biaya isbat nikah, saksi isbat nikah, serta permohonannya dibikin siapa, serta pokoknya kita akan membahas seputar isbat nikah karena ini top pertanyaan yang selalu ditanyakan mengenai isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Kita akan mulai mengenai pengertian dari isbat nikah. Jadi isbat nikah itu adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk mencatatkan sebuah perkawinan yang belum dicatatkan. Misalnya perkawinan tersebut hanya perkawinan secara agama, jadi belum dicatatkan di kantor urusan agama dan dinas pencatatan sipil atau dukcapil, sehingga perlu dicatatkan. Karena kalau kita mengacu di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di situ disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing serta sudah dicatatkan di kantor urusan agama dan dukcapil. Oleh karenanya, jika hanya perkawinan itu menurut agama masing-masing itu belum tentu sah. Jadi perlu perlindungan hukumnya. Jadi untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dicatatkan di KUA dan dukcapil setempat. Itu pengertian dari isbat nikah tersendiri. Selanjutnya, pertanyaannya biasanya yaitu siapa yang harus mengajukan isbat nikah, siapa yang boleh mengajukan isbat nikah, ataukah suami saja atau istri saja atau siapa saja ya pokoknya. Dan untuk yang boleh mengajukan isbat nikah yaitu ada isbat nikah volunter yang bisa diajukan oleh dua belah pihak, isbat nikah yang diajukan oleh suami saja, istri saja. Setelah itu isbat nikah yang diajukan oleh anak ya bisa, misalnya pernikahannya sudah lama sekali sebelum undang-undang tahun 1974 itu dibuat, ternyata sudah menikah secara agama dan belum dicatatkan, itu bisa diajukan oleh anaknya, dan sudah meninggal gitu bisa untuk memperoleh hak-hak warisan. Setelah itu orang tua atau wali nikah boleh mengajukan isbat nikah. Itu mengenai siapa saja yang bisa mengajukan isbat nikah. Selanjutnya untuk biaya, berapa biaya untuk isbat nikah? Untuk biaya isbat nikah itu sebenarnya besarannya sama saja dengan biaya perkara di pengadilan. Biaya perkara di pengadilan itu ditentukan berdasarkan uang pinjar, dan uang pinjar itu ditentukan berdasarkan radius, biasanya jarak dari surat pemanggilan pihak tergugat ya. Semakin jauh dari jarak pengadilan biasanya akan semakin mahal. Dan untuk mengeceknya Anda bisa melihat website setiap pengadilan masing-masing, entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Ada biasanya seperti itu, ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Semakin jauh akan semakin mahal. Namun biasanya untuk isbat nikah itu biasanya rata-rata putusan akhir itu biayanya sekitar 500.000 sampai 800.000-an seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya mengenai isbat nikah yaitu mengenai berapa kali sidang. Untuk beberapa kali sidang isbat nikah biasanya setelah melakukan pendaftaran di pengadilan itu nanti akan dipanggil langsung membawa saksi. Setelah itu adanya penetapan dari pengadilan. Jadi cuma ada sekitar 2-3 kali sidang. Setelah itu ada penetapan dari pengadilan, dan pasti tidak 100% pasti ketika memang alasannya sudah jelas dan saksinya juga tepat, maka kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Untuk isbat nikah kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim, karena isbat nikah ini masuk terhadap hal yang baik karena mencatatkan pernikahan yang belum dicatatkan. Berbeda dengan perceraian, itu kan termasuk hal yang tidak disukai di dalam agama. Seperti itu, intinya seperti itu. Selanjutnya, selain berapa kali sidang itu permohonannya juga perlu ditanyakan, karena sering ditanyakan itu mengenai permohonannya juga. Karena salah satu syarat untuk mengajukan isbat nikah yaitu melampirkan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dan untuk lampirannya itu, permohonannya itu bisa dibuat secara sendiri. Jadi permohonannya dibuat sendiri ya.
bukan kok dibuatkan oleh kepala desa Anda, atau tadi saya juga mendapatkan WhatsApp ya, karena pernikahan belum dicatatkan bahkan disuruh ke kantor urusan agama. Jadi untuk permohonannya Anda bisa buat sendiri, untuk formatnya itu banyak ya di internet. Namun kalau misalnya memang tidak kesulitan untuk membuat permohonan dan bagaimana prosedurnya, Anda bisa tanya kepada saya, akan saya bantu untuk pembuatan permohonan mengenai isbat nikah itu tersendiri ya. Setelah permohonan itu untuk syarat-syaratnya, untuk syarat-syarat mengajukan isbat nikah itu sama halnya ya, sudah ada di berbagai website pengadilan agama masing-masing. Biasanya untuk mengajukan isbat nikah itu syarat-syaratnya yang pertama harus adanya fotokopi rangkap ya, rangkap 5 permohonannya, ada yang rangkap 8, ada yang rangkap 5, biasanya seperti itu. Setelah itu adanya keterangan dari pengantar dari desa setempat ya, yang menyatakan bahwa memang ada pernikahan. Setelah itu adanya bukti nikah siri. Setelah itu adanya foto identitas masing-masing, KTP ya, KTP masing-masing, KK dan lain sebagainya. Setelah itu semua syarat itu akan di legalisasikan di kantor pos ya, bahwa persyaratan itu sudah sesuai dengan aslinya, dilegalisasikan di kantor pos. Setelah itu baru diajukan ke pengadilan setempat, entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Itu untuk syaratnya. Selanjutnya untuk putusannya seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk putusan isbat nikah itu ada kemungkinan besarnya, bahkan bisa sampai 100% akan dikabulkan ketika memang alasan yang disebutkan itu memang sesuai fakta dan saksinya juga jelas. Dan yang terakhir yaitu yang sering ditanyakan, yaitu apakah saksi untuk isbat nikah ini nanti akan dihadirkan. Untuk isbat nikah itu seperti halnya sidang pada umumnya, harus membawa saksi ke pengadilan. Untuk saksinya itu bisa saja saksi yang mengetahui bagaimana prosedur misalnya nikah siri Anda, yang mengetahui pernikahan siri Anda terlebih dahulu sebelum dicatatkan, atau walinya dulu, atau tetangga dulu yang menyaksikan pernikahan siri, atau misalnya kalau sudah pindah tempat atau pindah domisili, bisa untuk saksinya itu pejabat-pejabat lingkungan, misalnya RT, RW atau lurah mungkin jika mau. Namun untuk saksi memang harus dibawa, saksinya nanti 2. Dan untuk pertanyaan saksinya ya seperti halnya pertanyaan pada umumnya, yaitu alasannya dulu kenapa nikah siri, alasan kenapa belum dicatatkan. Kalau isbat nikahnya sudah ada anak, nanti alasannya kenapa dulu, mungkin biasanya alasan kenapa belum dicatatkan karena belum cukup umur. Selain itu ada alasan-alasan yang lainnya. Oke, kayaknya itu cukup seperti biasa ya. Semoga bermanfaat mengenai pembahasan isbat nikah ini, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.